Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Nazwardi Noval. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan contoh dari aplikasi DSP pada kehidupan nyata. Dapat dilihat pada slide ini, ada beberapa ilustrasi sebagai contoh dari aplikasi DSP. Nah, contoh pertama yaitu computer vision. Bidang ini membahas bagaimana komputer dapat memperoleh pemahaman tingkat tinggi dari image atau video digital. Komputer atau suatu mesin beserta dengan software yang digunakan diharapkan dapat membuat informasi penting dan keputusan berdasarkan analisis objek. Karena penggunaan computer vision ini sering dikolaborasikan dengan deep learning untuk mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan objek lebih akurat, maka dibutuhkan komputer dengan spesifikasi tingkat tinggi supaya nantinya pemrosesan lebih cepat dan dapat menghasilkan output yang diharapkan. Ada beberapa contoh dari computer vision. Yang pertama ada scan reconstruction. Pada contoh kali ini itu sifatnya membuat kumpulan objek pada suatu gambar atau video supaya dia nantinya membentuk objek baru yang lebih unik. Kemudian terdapat event detection. Contoh ini umumnya terjadi pada video di mana ketika ada suatu scenery atau kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan patternnya dapat menunjukkan pada suatu event. Kemudian contoh selanjutnya yaitu object recognition. Ini seperti pada umumnya berfungsi dalam mendeteksi objek yang sesuai pada database. Kemudian contoh lainnya yaitu estimation dan prediction. Estimation dan prediction ini umumnya digunakan pada objek yang bergerak. Dan itu bisa terjadi pada video atau image. Yang jelas fungsinya di sini dia akan memprediksi letak objek pada detik berikutnya dengan perhitungan tertentu. Dan itu sangat berguna khususnya pada bidang militer, umumnya digunakan untuk proses tracking objek dan itu berguna sekali pada bidang militer. Nah, di sini ada contoh dari computer vision. Di sini dapat dilihat pada gambar pertama. Ini merupakan contoh dari object recognition, di mana pada suatu gambar dapat dideteksi beberapa objek yang sesuai dengan labelnya. Dapat dilihat di sini, dapat dideteksi ketika ada orang berjalan, ada pedestrian, di mana nanti dapat diidentifikasi sebagai person. Kemudian objek lain yaitu berupa car dapat diidentifikasi di sini. Pada gambar ini dia diberikan label. Sedangkan pada gambar berikutnya ada proses segmentasi yang membuat objek-objek tersebut dapat ditandai dengan perubahan warna. Berbeda pada gambar pertama, dia menggunakan label, sedangkan pada gambar kedua, di sini dia menggunakan pewarnaan yang berbeda pada tiap objek yang berbeda. Dia juga diberikan label, tapi di sini intinya pada gambar kedua, penamaan label pada tiap objek digantikan dengan warna, dan itu sesuai dengan konsep segmentasi. Contoh aplikasi berikutnya yaitu medical image processing. Proses ini menciptakan representasi visual dari interior tubuh. Hasil dari output tersebut digunakan untuk analisis klinis dan keperluan medis penting lainnya. Sepanjang sejarah, beragam penyakit yang tersembunyi di dalam kulit, tulang, dan organ penting lainnya dapat didiagnosis dan disembuhkan berkat proses ini. Medical image processing juga sering digunakan untuk menciptakan database anatomi dan fisiologi tubuh yang nantinya dapat dianalisis dengan deep learning.
Nah, umumnya kalau kita lihat pada dunia medical, ada 3 alat yang sering digunakan pada pasien untuk mendiagnosis penyakit yang terjadi pada dalam tubuh mereka. Dan itu yang pertama ada X-ray, yang kedua ada computed tomography atau CT, terus yang ketiga ada magnetic resonance imaging atau MRI. Ini semuanya prosesnya mereka menggunakan metode yang berbeda-beda dan cukup rumit. Nah, ini dapat dilihat pada gambar kedua ini. Ini merupakan hasil scan dari CT dan MRI. Pada gambar pertama, ini merupakan hasil scan pada otak manusia, dilihat dari bagian atas. Kalau kita lihat pada gambar A, ini merupakan gambar mentah ketika gambarnya belum diidentifikasi jenis penyakit apa yang ada pada gambar tersebut. Dan ketika telah diproses, dan umumnya itu menggunakan, kalau zaman sekarang dia menggunakan metode deep learning, akan terjadi pada gambar B outputnya dapat dilihat. Di sini ada lingkaran warna hijau, di mana dia mendeteksi bahwa pada region di image tersebut, disitulah terdapat penyakit pada otak tersebut. Kemudian pada gambar kedua, ini merupakan gambar hasil dari scan bagian perut manusia, tampak dari depan. Tapi di sini ada gambar mentah dan kemudian ada gambar ketika dia telah diproses. Nah, gambar ketika telah diproses ini dia menggunakan komputer dan juga dengan proses pada software yang cukup canggih. Dan di sini dapat dilihat dari gambar mentah dia dapat membentuk gambar kedua yaitu rangka tubuh manusia, dan ini sifatnya 3D. Kemudian pada gambar ketiga, setelah dari gambar mentah, dia juga dapat membentuk gambar 3D dari organ tubuh manusia. Dapat dilihat di sini dapat dibentuk 3D objek dari ginjal. Dan ini menggunakan pemrosesan yang cukup rumit dan itu membutuhkan spesifikasi dari komputer yang cukup tinggi dan juga software medical imaging yang khusus. Kemudian contoh selanjutnya yaitu image editing. Proses ini memodifikasi image dengan tools dan proses tertentu. Dan ini sangat terkenal sekali pada zaman sekarang ini. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan fitur image editing. Image yang dimodifikasi umumnya belum sempurna untuk keperluan tertentu, sehingga dimodifikasi kualitasnya dengan parameter tertentu. Modifikasi umum yang sering digunakan yaitu seperti cropping, rotating, color correction, sharpening, softening, dan sebagainya. Kemudian juga terdapat proses kompresi yang juga dapat dilakukan untuk mengurangi ukuran dari image, sehingga dapat mereduce size-nya, sehingga dapat menghemat size untuk disk. Kemudian image editing ini juga digunakan pada gambar luar angkasa yang itu sangat sering sekali dimodifikasi parameternya supaya nantinya dia mudah untuk dianalisis. Dan contoh-contoh lainnya itu seperti tadi telah dijabarkan, ada compression, ada conversion, kemudian ada color processing, dan ini jenisnya banyak sekali untuk color processing. Kemudian ada space image processing. Nah, ini merupakan gambar hasil dari image editing. Pada kedua gambar ini, mereka mengalami proses perubahan pada color. Terjadi proses color processing, yang mana pada gambar pertama dapat dilihat
terjadi perubahan warna yang cukup signifikan, yang tadinya warnanya kurang cerah dan diedit kontrasnya sehingga dia sedikit lebih cerah. Dan bisa dilihat juga ada lagi fitur-fitur lainnya yang digunakan untuk memodifikasi color dari image. Kemudian pada gambar kedua ini merupakan gambar dari suatu galaksi di luar angkasa sana, dan ini diambil menggunakan teleskop. Dan dapat dilihat pada gambar di tengah ini terdapat gambar mentahnya yang diambil langsung dari teleskop. Kemudian ketika dia diproses dengan image editing, kita dapat lihat gambarnya menjadi berubah warnanya. Dan ini memanfaatkan filtering band di mana warna-warnanya itu dapat difilter dan kemudian dapat diubah warnanya pada nilai pixel tertentu. Dan ini dapat dilihat pada titik pertama dia diubah nilainya menjadi ultraviolet, sampai ke tahapan selanjutnya sampai dia menjadi warna infrared. Dan umumnya biasanya para orang-orang yang bekerja untuk menganalisis gambar luar angkasa ini membutuhkan fitur-fitur tersebut untuk mendeteksi objek-objek baru yang ada di luar angkasa. Contoh selanjutnya yaitu biometric recognition. Proses ini merupakan jenis proses keamanan yang bergantung pada karakteristik biologis unik seorang individu. Dan tujuan utamanya yaitu untuk proses identifikasi dan verifikasi. Sistem ini bekerja dengan cara membandingkan data biometrik dari sensor dengan data otentik yang disimpan dan dikonfirmasi dalam suatu database. Dan sistem ini sudah sering sekali digunakan. Umumnya digunakan untuk mengelola akses sumber daya fisik dan digital, seperti pada bangunan, ruangan, dan perangkat komputasi seperti misalkan laptop, dan di smartphone. Hampir di semua smartphone menggunakan biometric recognition untuk keamanannya. Dan contoh-contohnya dapat dilihat yang pertama ada finger scan. Finger scan ini bekerja dengan cara menggunakan sidik jari manusia untuk proses verifikasinya. Kemudian ada face dan facial recognition. Ini dia menggunakan muka dan beberapa facial yang ada di muka sebagai proses verifikasi. Kemudian juga digunakan proses verifikasi menggunakan bagian mata, yaitu bagian iris dan retina. Kemudian pada bidang audio juga digunakan voice dari manusia sebagai proses verifikasi. Dan ini contoh ilustrasinya dapat dilihat. Di sini terdapat fingerprint scanner, kemudian terdapat pada mata yaitu iris scanner, kemudian terdapat face recognition. Dan ini cara kerjanya hampir mirip, di mana mereka memanfaatkan beberapa titik pada suatu objek yang di-scan pada gambarnya itu, dan titik-titik ini dijadikan suatu pattern yang nanti bisa diverifikasi dengan objek yang ada di database, sehingga jika seandainya patternnya itu cocok maka dapat terverifikasi. Kemudian contoh selanjutnya yaitu character recognition. Proses ini mengkonversi teks yang diketik, tulisan tangan, atau dicetak, baik berupa gambar, supaya nantinya dapat menjadi suatu teks yang dapat diedit dan diproses oleh komputer. Istilahnya, teks tersebut dapat dibaca oleh komputer. Kemudian proses ini dia dapat terjadi secara mekanik, dan ini menggunakan alat bantu alat reader, ataupun dia juga bisa menggunakan software.
Dan ini telah banyak sekali software yang dapat digunakan. Kemudian dalam kehidupan nyata banyak sekali digunakan dalam digitalisasi teks tercetak seperti pada paspor, ID card, dokumen, dan lainnya, sehingga dapat diedit secara elektronik, dicari, disimpan lebih kompak, dan digunakan dalam proses mesin. Nah, contoh utamanya yaitu ada Optical Character Recognition atau OCR, kemudian ada barcode readers, dan kemudian ada license plate readers atau untuk pada plat mobil. Berikut ilustrasinya dari character recognition. Di sini terdapat 3 gambar. Pada gambar pertama, ini merupakan ilustrasi dari OCR. OCR itu sendiri dia sering sekali digunakan untuk membaca beragam teks yang ada pada misalkan pada buku cetak, kemudian pada kartu, beragam jenis kartu seperti ID card, kartu ATM, paspor, dan beragam kartu lainnya. Dan ini sering sekali digunakan agar nanti dia digitalisasi teks tersebut sehingga nanti bisa disimpan dalam database. Dan ini udah umum sekali fitur ini. Kemudian yang kedua ada gambar mengenai barcode, dan di sini dapat dilihat terdapat barcode scanner, dan ini umumnya digunakan pada fitur di pasar swalayanan, di mana dia menggunakan alat ini untuk membantu proses di kasir dalam mengidentifikasi objek-objek yang dibeli oleh pelanggan, sehingga nantinya dapat diproses lebih cepat. Dan barcode ini dia yang di-scan itu adalah garis-garis yang memiliki panjang dan lebar yang cukup unik, sehingga nanti dia dapat disimbolkan menjadi suatu angka. Kemudian pada gambar terakhir, ini merupakan suatu gambar mobil beserta dengan plat mobilnya, dan ini dia menggunakan alat license plate scanner yang dia pada dasarnya menggunakan konsep OCR dalam mengidentifikasi jenis-jenis karakter yang terdapat pada plat mobil tersebut. Dapat dilihat di sini, dia dapat mengidentifikasikan nomor dari plat mobilnya tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.